Indonesia dan Malaysia, dua negara yang sering diklaim serumpun, satu akar budaya, dan satu kawasan. Namun, hubungan keduanya seringkali diwarnai emosi yang paradoks, hubungan benci tanpa rindu. Di satu sisi, kita berbagi bahasa, sejarah, dan budaya. Di sisi lain, gesekan demi gesekan terus memicu ketegangan, bahkan kemarahan publik. Selama bertahun-tahun Malaysia memicu ketegangan yang memancing kemarahan publik Indonesia. Di video ini akan membahas catatan kelam dan isu-isu sensitif yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai daftar dosa Malaysia terhadap Indonesia. Isu paling sensitif dalam hubungan Indonesia-Malaysia selalu bermuara pada isu kedaulatan wilayah. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, bukan karena sejarah kepemilikan, melainkan karena prinsip effective occupation. Siapa yang mengelola lebih nyata, dialah yang diakui. Secara hukum internasional, Malaysia menang. Namun bagi masyarakat Indonesia, ini terasa seperti kehilangan wilayah akibat kelalaian negara sendiri. Belum selesai luka Sipadan Ligitan, muncul konflik baru di Blok Ambalat, kawasan kaya minyak di Laut Sulawesi. Kapal perang dan pesawat tempur Malaysia beberapa kali dilaporkan memasuki wilayah yang diklaim Indonesia. Ketegangan militer pun tak terelakkan, nyaris pecah, konflik terbuka. Di wilayah Kalimantan, berulang kali muncul laporan tentang patok batas yang bergeser yang merugikan wilayah Indonesia. Meski sering dibantah secara resmi, isu ini terus menyulut emosi nasionalisme publik Indonesia. Jika sengketa wilayah melukai kedaulatan, klaim budaya melukai identitas. Tahun 2007, lagu Rasa Sayange yang merupakan lagu rakyat Maluku digunakan dalam kampanye pariwisata Malaysia Truly Asia. Reaksi publik Indonesia pun meledak. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar lagu. Ini soal pengakuan akar budaya. Tarian dan kesenian juga tak luput dari klaim Malaysia. Reok Ponorogo, tari pendet, tari piring, hingga wayang kulit. Berulang kali kesenian-kesenian ini dikaitkan dengan Malaysia dalam promosi atau event budaya. Dan setiap kali itu terjadi, protes keras selalu muncul. Tak sampai di situ saja, klaim batik dan rendang benar-benar membuat netizen geram. Memang benar, tradisi membatik dan memasak rendang ada di dua negara. Namun ketika muncul narasi bahwa itu adalah warisan asli Malaysia, masyarakat Indonesia merasa sejarah Nusantara dihapus begitu saja. Tahun 2023, lagu anak-anak Malaysia yang nadanya sangat mirip dengan Halo Halo Bandung kembali memantik kemarahan publik. Bagi banyak orang Indonesia, ini bukan kebetulan, tapi pengulangan pola lama. Inilah isu paling menyakitkan dalam hubungan kedua negara. Kasus penganiayaan berat nama Adelina Lisau menjadi simbol tragedi. Disiksa, dipaksa tidur dengan anjing, hingga meninggal dunia. Ada pula kasus TKI yang tidak digaji selama puluhan tahun, disiksa, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian, pasukan sukarelawan Malaysia, rela, kerap dituding bertindak kasar saat razia. Ironisnya, bukan hanya TKI ilegal, bahkan WNI berdokumen resmi pun sering menjadi korban. Kasus pemerkosaan terhadap tenaga kerja wanita oleh majikan atau oknum tertentu terus berulang. Setiap kasus selalu memicu kemarahan publik Indonesia dan tuntutan perlindungan yang lebih serius. Di buku panduan SEA Games Kuala Lumpur, bendera Indonesia dicetak terbalik. Merah di bawah, putih di atas. Meski disebut sebagai kesalahan teknis, bagi rakyat Indonesia, ini adalah penghinaan simbol negara. Penangkapan petugas DKP 2010, 3 petugas kelautan Indonesia ditangkap polisi maritim Malaysia. Justru saat mereka mengamankan nelayan ilegal Malaysia di perairan Indonesia. Insiden ini memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi dan kepercayaan antar kedua negara. Itulah daftar panjang dosa-dosa Malaysia terhadap Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini.
Tetap nantikan video kami selanjutnya.